Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi mun'ami ala man ata'atu wa taba'a ridha. Al-muntaqim mimman khalaqa wa asa. Alladzi ya'lamu ma adhara al-'abdu wa ma akhfa. Al-muntaqif bi arzaqi 'ibadi wa la yusrak ahadun minhum wa la yasda. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'ata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan abdi lam yahsha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarallahu wasfaqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Wa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa taqwa wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama 'alaykum fihi siyam wa huwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dim wa tamjid. Wasabbihu rabbakum bihi wa azimuhu wa tubu ila Allah wastaghfiruh. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, puji dan syukur yang sedalam-dalamnya, dengan penuh perasaan gembira dan khusyuk kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memanjangkan umur kita sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul. Alhamdulillah. Pada pagi hari yang penuh kemuliaan ini, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersujud, bersimpuh, mengumandangkan takbir, mengagungkan nama Allah, bertahmid, mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah dan bertahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun telah diberi anugerah oleh Allah bisa menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Pada hakikatnya, ibadah yang kita lakukan bukan atas kuasa kita sendiri, namun semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain bersyukur sebagai orang beriman, kita semestinya bersedih hati karena Ramadan tahun ini sudah meninggalkan kita. Ramadan tahun ini tidak akan kembali lagi. Seumpama kita dianugerahi oleh Allah umur bertemu pada Ramadan di tahun datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam suasana hati yang penuh kegembiraan ini, dengan segala kebahagiaan yang terasa, gemuruh takbir kemenangan yang menggema di jagat raya, meliputi seluruh angkasa raya, menggelora ke dalam jiwa hingga berdirilah bulu-bulu roma. Marilah sejenak kita melakukan perenungan pada hakikat makna ibadah yang kita lalui bersama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Pada minggu akhir Ramadan, kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang perpindahan kegiatan umat dari masjid ke mall, dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal. Apa boleh buat, itulah wajah kita. Bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan.
Siapa saja boleh lebaran, tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak, mau puasa atau tidak, boleh merayakan lebaran, tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri. Karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik sekalipun, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah Idul Fitri. Mengutip dari ayat 185 Al-Baqarah, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat ini. Walitukminul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan puasamu sebulan penuh. Bisa 29, bisa 30 hari. Makna kedua, sempurnakan semangat puasamu walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus berpuasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai, tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai, tetap puasa dari pergi ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap puasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dengan kita. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid, di kantor, di pasar Tuhan hilang. Kedua, walitukabirallah, hendaklah kamu agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu bisa sendiri, bisa berjamaah, bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di surau. Hadirin yang saya hormati, saya ingatkan pada satu ungkapan Bung Tomo, pelaku sejarah tokoh 10 November yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Dalam salah satu pidatonya pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, dengan apa saya harus menggerakkan putra-putri terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah? Ketika takbir Allahu Akbar dikumandangkan, Belanda kelihatannya kecil, Meriam kelihatannya kecil. Kalimat takbir sendiri, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa zamul ahzab wahdah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Esa tidak terpilah, tidak beranak dan diberanakan. Wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang menepati janjinya, Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini melawan musuh yang tidak nyata. Itulah puasa menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Itu lebih berat dari musuh, daripada perjuangan mengangkat senjata. Lebih berat dari berjuang mengorbankan harta. Tapi kalau Rasul saja menang dalam perang Badar, itu harus menjadi sumber motivasi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Al-Quran, lalu selesai Ramadan saya nara Al-Quran, latihan tarbiyah tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full haus sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar. Masjid kembali senyap, padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah ke Kuba, apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid merupakan pusat kegiatan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air, ada ikan yang mau mati. Kalau umat sudah mulai menjauh masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan.
Walitukabbirallah, engkau agungkan nama Tuhanmu. Setelah berjuang sebulan penuh meniti takwa, mengharap ridho, mengendalikan nafsu, jangan dikendalikan oleh nafsu. Kita ini sudah diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Masya Allah. Hadirin yang ketiga, pesan Al-Baqarah 185 tadi. Setelah sempurna jumlah bilangan hari puasa, lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat fitrah. Kenapa itu kita lakukan? Mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Masya Allah, hidayah, kita bersyukur. Hidayah ini hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa lihat dalam sejarah, ada anak Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya, namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Azar, ayah Nabi Ibrahim, putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi, ia melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar wahyu, melihat tutur kata Nabi, hidayah tidak datang kepada mereka. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kita alhamdulillah, keponakan Nabi saja bukan mendapat hidayah. Hal ini harus kita pelihara, kita jaga baik-baik, karena ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, ayat ini ditutup dengan wala'allakum tashkurun, atas hidayah yang diberikan kepadamu. Kita bisa melaksanakan Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakur, tazabur, dan tafakur. Mensyukuri nikmat. Saya ingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepadaku atas nikmat yang kuberikan kepadamu, niscaya nikmat itu akan kami tambah. Tapi jika kalian ingkar, tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, dengan mensyukuri itu makna Idul Fitri kembali fitrah. Kita sebagai manusia fitrah kepada kesucian, suci tanpa dosa, lantaran sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Persoalannya, kita tidak hanya bersalah kepada Allah, kita ini juga bergaul dengan manusia. Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, ya Rasulullah, siapa orang yang bangkrut? Orang muflis, orang yang bangkrut di antara golongan umatku, yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala sholat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain juga datang membawa kesalahan, karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang batil. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala sholat saya, ini sholat yang wajib, ini yang sunnah, rawatib, nawafil. Datang orang, sebentar Tuhan, Tuhan, memang dia rajin sholat, tapi saya pernah dicaci maki, hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalasnya karena dia lebih berpuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul, ya Tuhan, sini pahala sholat kamu, kasih pada orang yang kamu caci lagi. Tuhan, ini pahala puasa saya. Sebentar Tuhan, ia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa salah, dicoreng ke dahi, hancur nama saya. Saya nuntut keadilan. Tuhan, ini pahala zakat saya. Memang Tuhan dia suka zakat, tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Kalau habis pahala kebaikan, sementara orang yang menuntut masih banyak, ditambah dosa yang disakiti diberikan kepada kita, pahala dipretelari, dosa diberikan, apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan utang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tetapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia.
Intinya puasa Idul Fitri, silaturahim antar sesama. Ada baiknya saya ingatkan sebuah hadis. Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Wahai Muhammad, aminkan, aminkan, aku akan berdoa kepada Allah. Kalau Jibril yang berdoa, lalu Nabi yang aminkan, apa ia doa ditolak? Isi doa yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu saya mohon kepadamu, jangan kau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuknya kita dirantau orang, masih mau mudik menemui orang tua. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran, Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka kepada istrinya bagaimana? Hadisnya enggak menjelaskan itu. Kalau begitu mau menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden dalam rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Istri manu, surga manu. Ketiga, ketika pulang Isra Mi'raj, Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka ya Rasul. Lalu aku melihat isinya kok kebanyakan perempuan. Laki-laki tidak sedikit, cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Apa mereka tidak ngaji? Oh, lebih rajin istrinya daripada suaminya. Rasul senyum dan menjawab, "Qanai yakfurnahal hajar." Umumnya perempuan kurang bisa berterima kasih kepada suaminya. Ini penyakit turunan. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan kau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa Ramadan, mengembalikan saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik, sudah capek kita dengan mendepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda, tapi tetap bergandengan tangan, tetap bersama, menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu bapak, suami kepada istri, istri kepada suami, dan memaafkan sesama saudara muslim, sehingga kita kembali kepada fitrah. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Innahu jawadun karim wa innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala a'yad bil afrah wa suri wa da'afa lil mutakin zazil al-uzur fa subhana man harama sawmu wa habu fitra wa hada fihi min ghurur. أحمده سبحانه وتعالى فهو حق محمود وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفرح لها لنا صدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام لنا إسلام بعد السرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وأبشروا من مصلة على النبي الكريم. وقال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.